Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kepada kita rahmat dan hidayahnya. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Bapak Ibu, yang ketiga setelah bersyukur kepada Allah kemudian salawat dan salam, maka yang ketiga, mohon maaf saya tidak bisa hadir setiap Sabtu malam Ahad dan alhamdulillah mendapatkan ganti yang lebih baik. Jadi salah satu keberhasilan itu adalah mendapatkan ganti yang lebih baik. Penggantinya siapa? Ya, LC. Ya. Baik. Yang ini yang isi sebelumnya itu gelarnya S Dundung. Ya. Anda yang S1, S2, S3, yang saya S Dundung. Tapi tetap disempati kalau tidak sampai 2 kali atau 3 kali. Oh iya, insya Allah. Dan alhamdulillah digantikan oleh lulusan luar negeri, lulusan Timur Tengah. Maka ini satu kabar gembira ketika kita bisa mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz yang ngaji di W1 teman. Nah, kita sering mendengar ngaji ini kurang atau ya, termasuk pengajian saya sering dikomentari apa? Ya, betulan kurang atau, maka sebagai jawabannya kita dapatkan ustaz pengganti yang sampai luar negeri. Apa kurang atau? Oke, jadi ada jawabannya, ada solusinya. Di kesempatan yang lalu kita sudah belajar bab yang terkait dengan sujud tilawah dan kita sudah praktek tentang sujud tilawah dan alhamdulillah lancar. Dan saya tidak tahu setelah itu ada yang mempraktekkan lagi atau belum? Oh belum. Sunnah setiap Jumat waktu subuh. Kalau hafal bacaannya surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, dan di situ nanti sujud tilawah. Caranya persis seperti yang waktu itu kita praktekkan. Sangat mudah, sederhana. Nanti biar dipraktekkan oleh ustaz kita yang sebagai owner istana ayam hias. Dipraktekkan. Prakteknya sama dengan kemarin. Jadi memang lebih mudah langsung praktek. Oh, ternyata caranya cukup mudah. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini kita lanjutkan masih bab sujud. Tempo lalu sudah kita baca sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Maka saat ini akan kita baca bab yang terkait dengan sujud syukur, kemudian kita akan lanjutkan dengan bab yang terkait dengan pernak-pernik, khususnya yang terkait dengan masih terkait dengan sholat, khususnya
sholat berjamaah, tata caranya dan seterusnya. Kalau sifat sholatnya sudah selesai, maka sekarang kita akan bahas tentang tata cara yang terkait dengan sholat berjamaah. Yang ini memang materi enteng-entengan. Saya memang ciri khasnya sukanya bab yang enteng-entengan, karena yang abot-abotan sudah ada bagiannya sendiri. Baik. Apalagi saya mendengar kabar di sini pengajiannya sudah cukup banyak dengan tema yang cukup bervariasi. Di lapangan juga ada nih. Di lapangan juga ada. Dan memang semua jamaah perlu diupayakan. Ada jamaah rutinan setelah maghrib, ada jamaah rutinan ahad, ada jamaah rutinan di lapangan. Itu penting kita untuk melayani jamaah. Yang tidak sempat hari ahad, sempat setelah maghrib. Yang tidak sempat setelah maghrib, sempat di lapangan. Yang tidak sempat di lapangan, sempat di mana? Di YouTube. Baik. Jadi ngopeni jamaah, melayani jamaah. Jadi dakwah itu bukan mencari jamaah, tapi melayani jamaah. Kita baca sedikit bab terkait sujud syukur, kemudian kita lanjutkan yang terkait dengan sholat berjamaah. An Abi Bakar, dari Abu Bakar, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza atahu amrun yasul. Dulu apabila beliau mendapatkan satu hal yang menggembirakan, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, au busyira bihi, atau mendengar kabar yang menggembirakan, kharra sajidan. Jadi beliau tersungkur bersujud, tunduk bersujud, syukran lillah, sebagai bentuk syukur kepada Allah. Hadis ini disampaikan oleh Abu Bakar bagaimana Nabi ketika mendapat nikmat dari Allah, yang beliau lakukan adalah kharra sajidan syukran lillah. Beliau tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini sujud syukur. Dan sujud syukur ini tidak harus dalam keadaan suci. Maksudnya tidak harus suci dari hadas kecil. Jadi tidak mengapa pada saat sujud syukur dalam keadaan berhadas. Itu tidak mengapa. Termasuk bagi perempuan yang sedang berhalangan juga tidak mengapa. Jadi intinya untuk sujud syukur ini tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus nunggu suci. Demikian pula sujud syukur ini juga arah kiblatnya tidak harus tepat. Jadi arah kiblatnya tidak harus tepat, tapi diusahakan menghadap kiblat. Kalau ternyata keliru, itu tidak perlu diulang. Kemudian apa lagi? Sujud syukur ini tidak harus berwudu terlebih dahulu. Jadi tidak harus berwudu. Misalnya tiba-tiba Ustadz kita, Ustadz pemilik istana ayam yes, tiba-tiba dapat hadiah, dan hadiahnya ini angkanya cukup fantastis. Padahal beliau baru saja bersih-bersih kandang, keluar begitu, tiba-tiba dapat benar dengan pemilik istana ayam yes. Oh benar, Anda mendapatkan hadiah 1 miliar atas partisipasi Anda. Apa? Muri-muri ayam yes. Maka apakah perlu? Wah ini saya tak cari tempat dulu, cuci tangan dulu, bersih-bersih dulu, mandi dulu. Ya, tidak, tapi langsung sujud. Langsung sujud. Dan juga tidak harus menutup aurat secara
sempurna. Jadi sujud syukur tidak harus menutup aurat secara sempurna. Seorang ibu rumah tangga yang sedang kerepotan mencarikan sekolah anaknya karena nilainya tidak cukup di pingpong banyak sekolah. Tiba-tiba ada sekolah yang diharapkan yang favorit, yaitu telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dengan ibu fulan. Ya, ini memang nilai anak ibu tidak sampai, tetapi kita melihat ada sisi lain, karena anak ibu hafal Al-Quran, maka anak ibu diterima sekolah di tempat kami. Kira-kira gimana rasanya? Senang sekali. Padahal saat angkat telepon tadi hijabnya belum dipakai karena angkatnya di kamar. Maka sujudnya pakai hijab dulu, wudu dulu, atau langsung? Langsung. Meskipun tidak menutup aurat secara sempurna, langsung. Ini sujud syukur. Ada pemain bola sedang main bola, tiba-tiba gol sesuai harapan karena sudah dijebol gawangnya susah. Maka pada saat gol itu langsung segera sujud, meskipun pada saat itu tidak posisi berwudu. Jadi tidak perlu tanya dulu kepada panitia, di mana tempat wudu, mau ngapain? Mau sujud syukur. Jadi bisa segera. Sebagaimana Nabi di sini kharra sajidan syukranillah. Beliau tunduk bersujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang menjelaskan tentang sujud syukur ini dalam lafaz Imam Ahmad, annahu syajidan Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu basyirun yubasyiruhu, bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kegembiraan atau menyenangkan atau suatu kemenangan, yakni jundin lahu, kemenangan tentaranya, ala aduwihim, atas musuhnya, waroksuhu fi hijri Aisyah, dan pada saat itu waktu itu kepalanya berada di pangkuan Aisyah. Jadi Rasul lagi santai, lalu dapat kabar ternyata tentara pasukan jihad yang dikirim itu menang. Faqama fakharra sajidan fa'atala sujud, maka beliau kemudian berdiri. Setelah itu beliau sujud. Jadi kemudian beliau bersujud. Jadi pada saat dengar kabar Rasul pasukan kita menang, padahal Rasul lagi santai bercengkrama dengan keluarga. Sebagaimana kita melihat di sini, kepala Rasulullah SAW itu ada di pangkuan Aisyah. Ini juga menunjukkan romantisme keluarga Rasulullah SAW. Maka di antara cara menikmati hidup suami istri itu seperti ini. Jadi jangan sampai suami istri kok malu duduk berdua di rumahnya sendiri bebas. Suami istri kok tidak tidur bersama, yang satu tidurnya di atas ranjang di kamar, yang satu tidurnya di ruang tamu. Ini keluarga ala-ala Simbah zaman dulu. Mbah Putri itu di kamar, Mbah Kakung di Nanglincak kamar narawang. Begitu gitu. Simbah dulu begitu. Padahal Rasul itu saat menikah dengan Aisyah itu usianya sudah tergolong sepuh, tetapi tetap menjaga romantisme rumah tangga. Jadi ini pelajaran lain dari hadis ini. Bagaimana saat itu Rasul SAW tetap menjalin hubungan yang romantis kepada istrinya. Jadi kepala Rasul berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu mendengar kabar bahwa tentara menang, maka Rasul kemudian berdiri, kemudian tunduk bersujud, dan fa'atala sujud, memanjangkan sujud. Jadi sujudnya
panjang. Jadi inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menjelaskan kepada kita bagaimana ketika mendengar kabar beliau langsung sujud. Satu kabar yang menggembirakan ketika tentaranya menang perang. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis yang berikutnya kita baca dari Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Rasul, satadkhulul jannata habwan, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Nabi mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, innaka minan aghniyah, kamu termasuk orang dari orang-orang yang kaya. Satadkhulul jannata habwan, kamu akan masuk surga dengan merangkak. Jadi hisabnya berat punya harta itu, sehingga masuk surga dengan merangkak. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau segera menginfakkan sejumlah hartanya, sehingga pada saat itu penduduk Madinah digemparkan dengan kepulan asap dari pasir, kepulan debu yang membumbung tinggi, yang orang mengira itu sepasukan perang. Ternyata itu adalah sedekahnya Abdurrahman bin Auf yang dinaikkan di unta-unta, sehingga saking banyaknya itu menjadikan kepulan debu asap yang tinggi. Jadi sahabat Rasul mendengar kabar masuk surga merangkak itu sedih. Kalau kita dapat kabar seperti itu, sedih apa gembira? Gembira, pasti masuk surga. Sahabat ini sedih, kok caranya merangkak. Maka beliau segera merespon. Salah satu sebabnya kenapa dia merangkak, hartanya banyak, hisabnya lama. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau sedekahkan hartanya, sehingga beliau mengagetkan, menggemparkan penduduk karena sedekahnya yang banyak. Maka beruntunglah, bersyukurlah orang-orang yang hartanya banyak dan mensedekahkan hartanya, karena harta itu juga bisa menjadi salah satu sarana menuju surga. Maka orang yang kaya itu bisa masuk surga dengan sedekahnya, sementara orang miskin bisa masuk surga dengan kesabarannya. Maka kalau kaya bisa bersyukur dengan berbanyak sedekah. Kalau fakir, sabar. Baik, inilah Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa sadafatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lalu menghadap ke sodafahnya. Sodafah itu semacam bangunan. Di sodafah itu salah satu nama tempat yang tinggi. Dalam An-Nihayah disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sodafah itu miring, ia berjalan dengan cepat. Menurut penulis Nihayah, makna sodaf itu atau suduf itu semua bangunan besar yang tinggi serupa dengan lereng gunung. Itu termasuk lereng gunung, itu namanya sodaf. Yang dilihat dari samping kira-kira cukup tinggi, dan sodaf itu juga adalah nama satu tempat sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan hatta idza sawa baina sodafaini, hingga apabila Dzulqarnain telah meratakan antara dua pinggir-pinggir gunung. Jadi sodafah itu bisa bukit, bisa pula bangunan yang tinggi. Jadi pada saat itu Nabi SAW keluar menghadap sesuatu atau sodafah serupa dengan bangunan yang tinggi atau bukit. Kemudian fadakhala fastaqbala al-qiblah fakharra sajidan. Nah, dalam hadis ini disebutkan Nabi
keluar, kemudian menghadap kiblat dan sujud. Fa'atolas sujud, dan beliau memanjangkan sujud. Jadi kalau kita sujud syukur, kalau kita tahu arah kiblat, maka hendaknya berusaha untuk mengarah ke arah kiblat. Tapi andai kiblatnya keliru, tidak apa-apa, karena memang saat itu sifatnya spontanitas. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Maksudnya yang sebelumnya sujud kemudian bangkit dari sujud. Wa qala, dan Nabi bersabda, inna Jibril atani fabasharani, sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberi kabar kepadaku. Faqal, dan dia berkata, inna Allah azza wa jalla yaqulu laka, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi, barang siapa yang bersalawat kepadamu maka aku pun bersalawat kepadanya. Wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi, barang siapa mengucap salam untukmu maka aku pun mengucap salam untuknya. Maka fasajadtu lillahi syukran, maka aku pun bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Beliau bersyukur karena Jibril mengabarkan bahwa Allah akan memberikan salawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Allah akan memberikan salam kepada orang yang mengucapkan salam untuk Nabi. Ini menjadikan Nabi SAW bersyukur. Hadis yang lain masih terkait dengan syukur. Kalau sebelumnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf, kali ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat berkesan. Beberapa ayat turun terkait dengan apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu yang masyhur itu adalah baktinya kepada kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya bukan beragama Islam. Dan Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa bakti seorang anak kepada orang tua itu terbatas pada perkara-perkara yang baik. Maka wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memerintahkan untuk menyekutukan Allah, memerintahkan sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya, maka kita tidak boleh taat. Jadi ada kalanya seorang anak itu tidak taat kepada orang tua karena orang tuanya menyuruh berbuat syirik, atau orang tuanya menyuruh murtad, atau orang tuanya meminta kepada kita, menyuruh kepada kita sesuatu yang kita tidak tahu ilmu tentangnya, yang jika kita lakukan maka itu berimbas pada dosa besar, maka kita tidak wajib taat. Tetapi kita tetap berbuat baik. Jadi tidak taat bukan memberontak, bukan terus melawan orang tua, bukan. Tapi konteksnya tidak taat ini wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Jadi meskipun beda keyakinan dengan orang tuanya, dianjurkan untuk bergaul dengan baik. Sehingga di dalam agama kita, meskipun kepada orang tuanya yang berbeda agama, kita dianjurkan untuk mempergauli orang tuanya dengan cara yang baik. Dan kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan kepada kita bahwa Islam tetap menghargai orang tua, keluarga yang berbeda agama. Dan pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah seorang pemuda yang teguh pendirian. Karena saat itu orang tuanya berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, maka aku tidak akan makan sampai kamu kembali kepada agama nenek moyang." Maka direspon oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Responnya apa?
sangat lemah lembut dalam berbicara kepada orang tuanya. Pemilihan kata dan diksi yang dipilih adalah kata-kata yang tidak menyakiti orang tua. Ketika orang tuanya sudah tidak makan sehari, sudah tidak makan 2 hari, sudah mulai lemah tidak makan 3 hari, orang tuanya berkata kepada Sa'ad, "Apa kamu tega melihat orang tuamu tidak makan, tidak minum, sudah lemah, sudah letih selama sekian hari? Apakah kamu tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, tidak mau murtad dari Islam?" Maka apa kata Sa'ad? Ini pemilihan kata-kata yang tepat yang membuat orang tuanya tidak sakit hati. Maka disinilah kadang penyampaian kita itu satu hal yang sama, tetapi dengan bahasa dan penyampaian yang berbeda, itu responnya berbeda. Apa kata Sa'ad? "Wahai ibu, andai ibu memiliki 100 nyawa dan satu persatu nyawa ibu meninggalkan ibu, maka saya tetap akan ada dalam agamaku. Saya tetap ada dalam Islam dan tetap meminta ibunya untuk makan, tetap dipergauli dengan cara yang baik." Apa kata saat tadi? Andai ibu memiliki 100 nyawa dan nyawa ibu satu persatu meninggalkan ibu, maka saya tetap akan ada dalam agamaku. Ini bahasanya halus, pemilihan katanya tepat. Coba kalau pemilihan katanya tidak tepat, ibunya bisa marah. Kalau mengatakan ibu mati pun aku tidak peduli, kira-kira gimana? Maknanya sama nggak tadi? Sama. Tapi yang dipilih apa? Andai ibu punya 100 nyawa dan satu persatu nyawa itu meninggalkan ibu, maka saya tetap berada di dalam agamaku. Ini terdengar santun. Coba dengan maksud yang sama, andai ibu mati pun saya tidak peduli, saya tetap Islam. Kira-kira gimana? Sakit. Maka disinilah kadang pemilihan bahasa itu penting. Termasuk di dalam berdakwah kita bisa mencontoh pemilihan bahasa yang tepat sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ibunya mengerti, ibunya paham bahwa anaknya sudah teguh pendirian dan ibunya pun mau makan dan meridhoi anaknya masuk ke dalam agama Islam. Pemilihan katanya tepat. Kalau menggunakan pemilihan kata yang kedua, kira-kira sebagai orang tua gimana rasanya? Tambah mangkel, tambah kecewa, tambah jengkel. Tapi ternyata pemilihan katanya tepat. Baik. Padahal tidak ada orang yang punya 100 nyawa. Nyawanya berapa? 1. Jadi kalau nyawanya sudah lepas 1, selesai. Tapi menggunakan kata-kata andai ibu punya 100 nyawa, sehingga itu cukup lebih ringan. Maka di sini pula kadang kita di dalam menyampaikan sesuatu itu juga butuh pemilihan kata yang tepat. Baik, hadis ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, nuridul Madinah, yang pada saat itu hendak ke Madinah. Falamma kunna qariban min Ghuswa. Ketika kami dekat dengan Ghuswa. Jadi pada saat itu sudah dekat dengan ketika kami dekat dengan Aswa, nazala summa rafa'a yadayhi fata'allaha sa'atan. Maka pada saat itu Nabi SAW kemudian turun dan mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa kepada Allah sesaat. Jadi lalu kemudian berdoa kepada Allah sesaat. Fata'allaha sa'atan, berdoa kepada Allah sesaat. Summa kharra sajidan. Kemudian Nabi SAW tunduk bersujud, sama kasat tawilan. Jadi tunduk bersujud dan sujudnya cukup panjang. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa di antara sujud syukur, yaitu salah satu sunnahnya adalah sujudnya panjang.
Tadi sudah disebutkan fa'atalas sujud, maka Nabi sujud panjang. Jadi sujud syukur tidak ada Allahu Akbar, atau tidak sekedar sujud terus kemudian bangun, tapi sujudnya panjang. Sujudnya panjang. Tidak seperti sujud tilawah ya. Tidak seperti sujud tilawah. Sujud tilawah cukup panjang juga karena doanya panjang. Artinya pakai Allah Akbar. Sujud tilawah kan pakai. Ya, sujud tilawah pakai Allah. Sujud syukur bebas, boleh pakai takbir, boleh tidak. Kalau sujud tilawah kan pakai takbir dan orang-orang yang ada di sekitarnya ikut sujud. Tapi kalau sujud syukur, orang-orang di sekitarnya tidak harus ikut sujud. Tapi kalau sujud tilawah, orang yang di sekitarnya ikut sujud. Bacaannya sama kan? Ya, bacaannya sama. Ya, boleh bacaan yang lain yang menunjukkan kita bergembira, pujian-pujian kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi beliau kemudian tunduk bersujud, dan ini beliau lakukan sebanyak 3 kali. Summa qama farafa ayatai sa'atan summa khara sajidan fa'alahu salasan. Jadi Nabi SAW melakukannya sebanyak 3 kali. Jadi beliau sujud syukur sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya mengulang sujud itu boleh. Jadi mengulang sujud itu boleh. Tetapi memang kenapa Nabi saat itu mengulang sujud ada sebabnya. Apa sebabnya? Nah, ini Nabi berkisah. Inni sa'altu Rabbi wa syufiqtu li ummati. Sesungguhnya aku minta kepada Tuhanku, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku ingin memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atoni, maka Nabi memberikan kepadaku. Jadi Nabi berdoa kepada Allah ingin memberi syafaat kepada umatnya, dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan sulusah ummati, mengabulkan sepertiga dari umatnya, itu bisa diberikan syafaat. Jadi yang bisa diberi syafaat berapa? Sepertiga dari umatnya. Sehingga ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud. Jadi beliau bersujud. Beliau berkata bahwasanya beliau sajidan syukran li Rabbi, bersujud sebagai bentuk syukur kepada Rabbu, kepada Tuhan. Summa rafa'tu ra'si. Jadi salah satu sebab kenapa Nabi tadi mengulang sujud, karena beliau ketika bangkit fasa'atu Rabbi, beliau minta lagi kepada Allah. Minta kepada Allah. Li ummati, untuk umatku. Fa'atoni sulusa ummati, untuk ditambah lagi, biar yang bisa diberi syafaat ditambah lagi sepertiga dari umatku. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi lagi sepertiga umat lagi. Fa'atoni sulusa ummati, ternyata diberikan lagi sepertiga dari umatnya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau sujud lagi syukran li Rabbi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika beliau bersujud, beliau bangkit lagi dan berdoa lagi. Berapa kali doanya? 3 kali. Yang pertama tadi beliau berdoa minta diberikan syafaat, diberikan izin memberikan syafaat. Maka Allah izinkan sepertiga dari umatnya. Kemudian yang kedua diizinkan lagi sepertiga lagi. Kemudian yang ketiga doa lagi. Maka fasa'altu Rabbi li ummati fa'atani sulusal akhar. Aku minta kepada Rabbku untuk memberikan syafaat kepada umatku dan diberikan sepertiga yang terakhir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan. Maka ketika dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun bersujud. Dan Bapak Ibu, ini kisah ini cukup panjang menjelaskan bagaimana cara Rasul bersujud.
Tetapi Bapak Ibu, bahwa hadis ini menurut penjelasan di Nailul Awtar, hadis ini tidak sahih. Jadi semua umatnya bisa diberi syafaat. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini tidak sahih. Sudah kita sampaikan bahwa ketika kita mendapatkan satu informasi yang baik atau ketika kita doa-doa kita dikabulkan, maka kita sujud syukur. Tapi hadis ini ulama berbeda pendapat. Salah satunya disebutkan bahwa sebagaimana di dalam Nailul Awtar disebutkan hadis ini ada kelemahan. Sehingga kalau kita lihat hadis yang lain yang terkait dengan syafaat, maka syafaat itu bersyarat. Apa syaratnya syafaat? Syaratnya syafaat adalah orang yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah. Kemudian yang diberi syafaat itu adalah orang yang tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau menyekutukan Allah, gagal mendapat syafaat. Maka supaya tidak gagal mendapat syafaat, mentauhidkan Allah. Maka orang yang mendapat syafaat ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Siapa lagi orang-orang yang gagal mendapat syafaat? Dalam kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Syatibi, itu ada orang-orang yang datang kepada Nabi minta syafaat, tapi ternyata kemudian ada suara, ya Muhammad, innaka la tadri man ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu orang-orang yang membuat perkara yang baru sesudahmu. Artinya apa? Di antara orang yang gagal mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Itu termasuk gagal mendapat syafaat. Sehingga kalau ingin mendapatkan syafaat, salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama apa? Mentauhidkan Allah, ikhlaskan hati kita lillahi subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah Rasulullah, ittiba Rasul. Karena ketika kita tidak mengikuti sunnah atau menolak ittiba Rasul, maka gagal mendapat syafaat Nabi. Nauzubillah min dzalik. Demikian pula sahabat Abu Bakar itu juga pernah sujud syukur ketika mendengar kabar terbunuhnya nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab. Ini kabar gembira karena nabi palsu sudah terbunuh. Maka sahabat Abu Bakar kemudian bersujud. Sahabat Ali semoga Allah meridhoinya juga pernah bersujud. Jadi juga pernah bersujud. Sujud apa? Sujud syukur. Yakni ini adalah contoh-contoh bagaimana sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali juga pernah bersujud, yakni sujud syukur. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga Ka'ab bin Malik pernah sujud syukur di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat kabar gembira tentang diterimanya taubatnya oleh Allah. Ini dikisahkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Ka'ab bin Malik bersama dengan dua orang rekannya karena tidak mengikuti satu peperangan, yang perang pada saat itu fardu ain, wajib bagi setiap penduduk. Ternyata ada 3 orang yang tidak ikut berperang, padahal mereka adalah masih muda, mereka kuat untuk berperang, mereka tidak punya alasan apapun untuk tidak berperang. Maka pada saat itu mereka
menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa menjelaskan keterangan yang menunjukkan mereka punya alasan yang bisa dibenarkan untuk tidak bisa berperang. Maka Rasul menyampaikan untuk menunggu sampai mendapat kepastian. Jadi mereka yang bertiga ini diboikot oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sampai kemudian Allah menurunkan firman-Nya, taubatnya diterima. Taubatnya diterima. Maka ketika mendengar kabar taubatnya diterima, sahabat ini Ka'ab bin Malik sujud syukur. Sujud syukur. Jadi ini satu peristiwa bahwa pada saat itu Ka'ab bin Malik sangat bergembira ketika mendengar kabar bahwa Allah menurunkan ayat yang menjelaskan taubatnya diterima. Karena tidak ikut berperang saat perang itu fardu ain, itu termasuk perkara yang tercela dan ini termasuk dosa besar. Maka ketika perang itu fardu ain, wajib bagi yang sifatnya wajib untuk ikut berperang. Tapi pada saat itu Ka'ab bin Malik tidak punya alasan apapun dan tidak ikut berperang. Maka kalau punya alasan tidak mengapa. Jadi boleh saja penduduk tidak ikut berperang ketika pemerintah sudah mengumumkan perang, kalau penduduk tersebut memang punya alasan yang bisa dibenarkan. Atau kalau di negara-negara lain ada istilahnya wajib militer. Boleh saja tidak ikut wajib militer kalau punya alasan yang dibenarkan. Contohnya apa? Alasan yang bisa diterima tidak ikut wajib militer. Teman-teman yang pernah di luar negeri, Bang Teddy, apa bang contohnya? Gila. Apa? Gila. Gila. Oh gila, ya gila. Gila tidak wajib militer ya? Ya. Ada lagi? Cacat juga tidak wajib ya? Baik. Ada lagi yang pernah di luar negeri yang negara yang wajib militer, alasan apa yang bisa diterima? Gila, cacat, ada lagi? Siapa lagi yang pernah di luar negeri lama di negara yang wajib militer? Cacat, gila, terus kayaknya Bang tadi lagi yang nambahin. Apa Bang? Yang lain? Jadi ada alasan yang benar. Maka kalau orang cacat ya wajar, atau sedang sakit ya wajar, tidak ikut berperang. Nah di zaman Nabi, orang-orang munafik itu datang kepada Nabi dan menyampaikan alasan, dan alasan itu diterima oleh Nabi. Nah Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat yang jujur. Dia tidak membawa alasan apapun dan mengatakan kepada Nabi bahwa dia tidak punya alasan apapun tidak ikut berperang. Maka kadang-kadang orang yang dia tidak jujur itu bisa lepas dari hukum dunia. Maka di zaman Nabi orang-orang munafik yang tidak ikut berperang itu mengemukakan satu alasan yang kemudian bisa diterima oleh Nabi. Yang padahal Nabi tahu kalau orang itu adalah orang munafik, tapi tidak dihukum. Kenapa? Karena memang bagi seorang hakim, bagi seorang kepala negara, bagi seorang pimpinan itu tidak boleh menghukum berdasarkan pengetahuannya. Kalau mau menghukum itu harus berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan kepada saksi-saksi, berdasarkan kepada keterangan fakta yang ada, bukan berdasarkan pengetahuannya. Nabi tahu orang ini munafik, orang ini bohong, tapi tidak ada yang menjelaskan itu. Bahkan dia pun mengatakan yang sebaliknya, yang seolah-olah keterangannya benar. Maka tidak dihukum oleh Nabi. Dan Nabi tahu Ka'ab ini adalah orang yang baik. Ka'ab ini bukan orang yang munafik, tapi karena dia sudah jujur, tidak ikut berperang. Padahal ketika wajib orang yang tidak berperang itu mendapat hukuman, mendapat sanksi, maka sanksi pun ditegakkan. Sampai ada firman Allah yang menjelaskan taubatnya diterima. Sehingga Bapak Ibu, wajar kalau kemudian kadang keputusan hakim itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena hakim memutuskan bukan berdasarkan pengetahuan hakim, tapi berdasarkan kepada
keterangan yang ada di persidangan. Bisa saja orang yang dia itu zalim, tapi dia bisa bayar pengacara dan keterangannya daki menang. Mungkin tidak? Mungkin. Dan bisa saja orang yang benar, tapi dia tidak bisa membawa keterangan yang daki dan dia dianggap bersalah. Mungkin. Pernah ada? Banyak. Saya tidak tahu ya. Ternyata pernah ada banyak kan? Tapi saya tidak tahu. Saya berarti harus banyak belajar biar tahu. Jadi intinya begitu. Hakim memutuskan berdasarkan keterangan yang ada. Bisa saja orang yang benar, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan cara yang baik, tidak kuat bayar pengacara. Tetapi ada orang yang zalim, dia bisa memutuskan dengan cara dia bisa memberi keterangan yang baik, bisa bayar pengacara, sehingga yang benar itu tampak salah, yang salah tampak benar. Saya tidak tahu kalau ternyata prakteknya seperti ini sampai saya kemudian menemukan hadis Nabi. Bahwasanya Nabi mengatakan terkait dengan masalah pengadilan, penghakiman. Apa kata Nabi? Kalau aku memutuskan sesuatu kepada orang yang pintar berargumen, padahal dia keliru, tapi aku putuskan benar, maka sesungguhnya aku sedang memberikan potongan api neraka. Kenapa? Karena Nabi memutuskan berdasarkan keterangan yang beliau dengar. Jadi berdasarkan keterangan yang didengar. Jadi Nabi pun begitu, memutuskan sesuatu berdasarkan keterangan yang ada, bukan berdasarkan kepada pengetahuannya, tapi berdasarkan kepada yang ada. Kadang-kadang kalau pengetahuan, insting seorang hakim, insting seorang guru, misalnya guru ada murid lagi bertengkar, tahu ini muridnya ini baik, ahli, orang aneh-aneh, tiba-tiba ada anak yang sudah dikenal reputasinya berbeda dengan yang lain, tiba-tiba terjadi perkelahian. Tapi anak yang alim ini tidak bisa keterangan apa-apa, kembing dok. Sementara yang satunya ini, yang sebenarnya sudah terkenal reputasinya kurang baik, memberi keterangan, oh ini begini. Siapa yang disalahkan sama guru? Siapa yang diadili sama guru? Yang kembing kan? Jadi yang kembing suruh minta maaf. Jadi, guru bilang sama yang kembing tadi, ya sudah kamu minta maaf. Padahal bisa jadi dia yang benar, tapi dia tidak bisa ngomong. Sementara yang tadi berbicara panjang lebar, yang sudah dikenal reputasinya tadi seperti itu memang di pihak yang keliru. Tapi dia tidak disuruh minta maaf. Yang disuruh minta maaf yang kembing tadi, karena keterangannya seperti itu. Dan guru juga tidak bisa menyalahkan, pasti kamu kan biasanya begini. Mungkin tidak guru bilang begitu. Tidak, berdasarkan keterangan yang ada. Apalagi yang kembing tadi ditanya iya begitu, cuma bisa mantuk-mantuk, tidak berani ngomong. Karena kadang ada tipe anak yang modelnya begitu, ada yang dia tidak bisa ngomong, anaknya pendiam, penurut, baik, tapi guru kemudian ketika merespon karena berdasarkan keterangan yang ada, maka serta-merta ketika terjadi di sekolah satu peristiwa, kita tidak bisa menyalahkan guru. Kenapa? Karena bisa jadi guru itu menyelesaikan satu permasalahan yang ada pada muridnya berdasarkan keterangan yang ada. Demikian pula hakim berdasarkan kepada keterangan yang ada. Beda lagi ceritanya kalau hakim terima suap, itu beda lagi. Karena memang dalam hadis Nabi itu kalau ada 3 hakim, maka 2 di neraka, 1 di surga. Dan kita berharap dari pelajaran ini bahwasanya kita memahami ketika ada satu keputusan kenapa kok tidak sesuai dengan harapan. Sebagaimana kisah dari Ka'ab bin Malik, orang yang benar, orang yang jujur, tetapi kemudian mendapatkan sanksi karena kejujurannya. Sementara orang-orang munafik
yang pada saat itu jelas-jelas keliru, tidak punya alasan apapun, tapi pintar membuat argumentasi di hadapan Nabi dan tidak diberikan sanksi oleh Nabi. Maka disinilah Ka'ab bin Malik mendapatkan satu hikmah, taubatnya diterima, kemudian sujud syukur. Nasrul min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Insyaallah di bab lain kita bahas di kesempatan yang lain. Ternyata baru bahas sujud syukur waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.